Salam sejahtera, pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan berkat. Kuatkan kami untuk mempercayainya senantiasa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih, nats tadi ada dalam Roma 8, dan dalam Roma 8 apa yang menjadi penekanan ialah bahwa orang Kristen yang percaya kepada Kristus sekarang hidup di dalam Roh Kristus. Pada ayat kedua dalam Roma 8 dikatakan itu, saudara-saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Paulus sendiri, saudara-saudara, kita tahu dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam Galatia 1 ayat 16 dikatakan, Tuhan berkenan menyatakan anaknya dalam aku melalui Roh Kristus, dan dengan demikian dia menemukan hidupnya yang sungguh-sungguh baru. Dan sekarang saudara-saudara, apa artinya kalau kita hidup dalam Roh? Jelas saudara-saudara, artinya bahwa kita memiliki identitas baru seperti Paulus juga memiliki identitas baru. Dalam Roma 8 ayat 16, saudara-saudara, identitas baru yang hidup dalam Roh Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita, status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu, kalau kita baca Roma 8 ayat 5-6, anak-anak Allah itu tidak lagi hidup dalam kuasa daging. Kita tahu kuasa daging maksudnya apa? Kuasa kematian, kuasa kehancuran yang membuat kita berujung pada kebinasaan. Itu tidak berkuasa lagi. Kedagingan sekarang telah diubah karena kita dalam Roh Kristus menjadi anak-anak Allah, dan status kita sekarang bukan lagi manusia dalam daging, tapi bisa kita katakan kita ini sekarang manusia rohani. Manusia rohani yang nyata, tentu punya tubuh, tapi kedagingan artinya apa? Kuasa yang mengarahkan kepada maut, kepada kekalahan, sudah dikalahkan Kristus, dan kita sekarang menjadi pribadi dengan identitas sebagai manusia rohani. Apa artinya saudara-saudara? Kalau begitu menjadi manusia rohani, oh jelas tadi kedagingan sudah kalah, tapi juga menjadi manusia rohani berarti kita bisa memiliki karakter-karakter rohani. Dan itu jelas dalam Galatia 5:22-23 dikatakan, oh kalau itu kita bisa memiliki buah-buah roh. Kita tahu semua antara lain sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, dan lain-lain. Bahkan sebagai manusia rohani, saudara-saudara, kita pun akan dipenuhi kemuliaan di masa depan nanti. Dalam Roma 8 ayat 30 dengan jelas dikatakan, pada masa yang akan datang kita akan dimuliakannya. Itulah arti menjadi manusia rohani. Namun, itu bukan berarti dengan status itu maka tantangan tak ada lagi. Itu bukan berarti bahwa kita tidak harus bergumul dengan masalah-masalah. Masih, tapi karena kita adalah manusia rohani, saudara-saudara, maka kita menghadapinya bersama Tuhan sebagai pemenang. Dan itulah arti nats kita. Mengapa kita menghadapi masalah sebagai pemenang? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihinya. Karena itulah maka kita menghadapi masalah, mengatasi masalah, bukan sebagai yang terpuruk, bukan sebagai yang pesakitan, tapi sebagai pemenang. Dan itulah pesan nats kita. Tentu kita bertanya, bagaimanakah kalau kita menghadapi masalah sebagai manusia rohani, sebagai orang yang dimenangkan, dan Allah
turut bekerja mendatangkan kebaikan, bagaimanakah itu akan kita tempuh? Kalau begitu, jelas. Yang pertama, saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 21 dikatakan bahwa kita menempuhnya dan Tuhan turut bekerja, tapi Tuhan tidak turut bekerja dengan bersikap instan untuk menyelesaikan masalah kita. Oh tidak, dia turut bekerja dan dalam prosesnya dia menumbuhkan harapan. Pada Roma 8 ayat 21 dikatakan bahwa kita hidup dalam harapan dan dengan harapanlah kita akan menghadapi masalah karena kita sekali lagi manusia rohani dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan dia mendatangkan harapan. Dan yang kedua, saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah bersama Tuhan yang mendatangkan kebaikan, apa yang terjadi pada kita? Oh, kita diminta untuk berdoa. Bahkan saudara-saudara, kita sering tidak mampu mengatakan apa-apa lagi. Kita tidak tahu untuk berdoa dan justru di situ katanya dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh sendiri akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak bisa kita ucapkan. Jadi masalah kita atasi dengan langkah kedua. Tadi langkah pertama, kita diberi harapan. Langkah kedua, kita diminta untuk berdoa. Dan selanjutnya, yang ketiga saudara-saudara, dalam nats bahasa Yunani, Allah turut bekerja disebut dengan istilah sinergeo. Artinya sinergi. Maka Allah turut bekerja kalau kita bekerja. Allah memberkati kalau kita mengupayakan berkat. Allah menguatkan kalau kita juga berjalan dengan kekuatan, menyiangi masalah-masalah, menghadapinya, dan di situ Tuhan jelas bekerja. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam Kristus Allah turut bekerja di tengah-tengah tantangan kami. Ia meminta kami untuk melewatinya dengan harapan, melewatinya dengan doa, dan melewatinya dengan karya. Dan di tengah-tengah karya kami, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
KPST